Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana variabel dari umur ya, pengaruh variabilitas atau variabel umur, jenis kelamin dan genetik terhadap farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi kita melihat bagaimana sih pengaruh dari umur, jenis kelamin dan genetik. Materi ini disusun oleh tim pengampu dan dosen pengampu terapeutik drug monitoring. Mari kita lihat satu persatu. Oke, di sini ada gambar manusia ya dengan berbagai kondisi ya, manusia tersebut, di mana kondisi ini berpengaruh terhadap variability dari farmakokinetik, proses farmakokinetik, juga berpengaruh terhadap efek adverse dan terapeutiknya, jadi efek terapi dan juga efek samping begitu atau adverse drug reaction. Lalu juga indeks terapeutik yang sempit, juga therapeutic concentration range yang tidak bisa diprediksikan. Nah, dari kondisi ini semua ya, di mana ada variabilitas farmakokinetik ya, bisa berbeda-beda tiap individu, tiap manusia, efek terapi juga bisa berbeda-beda yang dihasilkan, adverse drug reaction-nya juga bisa berbeda-beda, apalagi kalau diberikan obat dengan indeks terapi yang sempit, lalu juga belum diketahui lah konsentrasi terapeutik dari obat tersebut begitu, sehingga butuh adanya suatu CDM atau therapeutic drug monitoring untuk bisa memberikan individualized terapi. Jadi terapi yang bersifat individual. Nah, dilakukan dengan TDM ya untuk menghindari toksisitas juga, untuk bisa optimal treatmentnya. Lalu kita lakukan CDM menggunakan HPLC atau lebih dipersempit lagi atau dispesifikkan lagi dengan menggunakan biosensor dan immunoassay. Oke, kita bahas untuk variabilitas usia. Bagaimana farmakokinetik dengan variabilitas usia ini ya. Oke, usia itu terjadi perubahan farmakodinamik begitu ya, termasuk perubahan sensitivitas pasien terhadap kelompok obat. Kenapa bisa seperti itu? Karena usia ya atau penuaan, jadi semakin bertambah usia seseorang, itu menjadi salah satu penyebab variabilitas respon obat. Jadi obat itu bisa bervariasi responnya karena adanya usia, penuaan. Semakin bertambahnya usia manusia yang 21 tahun dengan yang 50 tahun pasti respon obatnya akan berbeda. Perubahan farmakokinetik dan dinamik itu akan terjadi karena adanya variasi usia ini. Untuk farmakokinetik seperti clearance-nya menurun, ya, clearance renal, hepatik itu menurun, volume distribusinya bisa meningkat, ya, yang pada obat-obat yang sifatnya hidrofobik begitu, dan yang selanjutnya juga bisa memperpanjang waktu paruh obat sehingga obat lebih lama tinggal di dalam tubuh. Sehingga kondisi-kondisi inilah yang bisa mengakibatkan butuhnya suatu penyesuaian dosis. Lalu farmakodinamik juga bisa berubah sensitivitas pasien terhadap obat-obat tertentu akibat usia ini. Nah, selain dari usia tadi, penuaan juga berpengaruh terhadap berat badan. Jadi berat badan itu meningkat cepat dari usia anak-anak, ya, dari bayi, anak-anak sampai adolesen. Tetapi setelah usia 50 tahun ya menginjak lansia, berat badan itu akan menurun secara perlahan-lahan. Di mana karena kandungan air ya itu sudah mulai menurun. Jadi dari bayi sampai anak-anak, remaja, adolesen begitu. Apalagi bayi yang hampir 50% lebih itu kandungan airnya sangat tinggi di dalam tubuh. Nah, itu berpengaruh ya, kandungan air, massa otot, aliran darah, fungsi organ dan yang berhubungan dengan berat badan itu bisa berpengaruh terhadap volume distribusi obat, clearance dan regimen dosis. Ya. Pasien dengan berat badan berlebih ini contoh ya, pasien yang berat badannya lebih itu butuh ketika diberikan obat-obatan yang golongan beta laktam itu butuh dosis yang lebih tinggi dari dosis yang berat badannya normal untuk bisa mencapai konsentrasi obat dalam plasma yang sama. Nah, bila terjadi penyimpangan respon, penyesuaian dosis hanya diperlukan bila berat badan menyimpang 30% dari berat normalnya.
Begitu. Jika ada respon yang berbeda gitu. Itu untuk usia. Lalu bagaimana dengan optimalisasi dari dosis? Ya, kita lihat. Kalau untuk bayi yang baru lahir, neonatus usia 2 bulan bayi baru lahir, berat badannya 3, sekian, umumnya hanya butuh dosis sebanyak 12,5% dari dosis dewasa, karena kan organ-organ tubuhnya juga belum belum terbentuk secara sempurna seperti itu. Mulai naik usia 2 bulan sampai 1 tahun, berat badannya meningkat, begitu dosisnya naik jadi 15-25% dari dosis dewasa. Demikian juga dengan anak-anak, remaja, begitu. Dan tibalah pada saat dewasa, di mana dewasa itu usia 20 tahun ke atas, regimen dosisnya sudah sesuai yang direkomendasikan di literatur, begitu ya, ada dosis lazim, dosis dewasa, kecuali karena ada faktor lain yang bisa berpengaruh terhadap farmakokinetik dan dinamik. Nah, penuaan itu ditandai dari fungsi proses yang menghasilkan integrasi fungsional antara sel dan organ. Jadi ada gangguan antara sel dan organ, gitu. Ada gangguan organ begitu. Karena adanya terjadi kegagalan untuk mempertahankan hemostatis dari kondisi stres fisiologi. Karena ada gangguan tadi, tubuh sudah tidak bisa lagi fungsi homeostasisnya sudah menurun, gitu. Akhirnya pengaruh yang berbeda terhadap sistem pengaturan di antara subjek. Jadi pasien lansia satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Keanekaragaman individu semakin meningkat dengan adanya pertambahan usia. Bertambah usia, fungsi organnya juga akan bervariasi, begitu. Kemampuan penyeimbangannya tadi juga berbeda, begitu, sehingga hasilnya juga pengaruhnya juga berbeda. Contoh dalam perubahan farmakokinetik ya pada variasi usia adalah penurunan clearance renal dan hepatik. Jadi penurunan jumlah obat yang dibersihkan per satuan waktu dari sistem renal dan hepar. Lalu peningkatan volume distribusi obat yang hidrofob. Ya, karena kan tadi kan sudah mulai menurun ya kandungan airnya tadi karena massa ototnya juga sudah berkurang begitu. Nah, peningkatan volume distribusi obat yang hidrofobik jadinya. Sehingga berpengaruh terhadap waktu paruhnya, sehingga obat itu lama tereliminasi. Begitu lama untuk eliminasikan karena jumlahnya banyak tadi ya. Peningkatan volume distribusi, jumlah obat dalam plasma jadi meningkat. Perubahan waktu paruh obat, waktu paruh menjadi lebih panjang sehingga waktu tinggal obat dalam darah menjadi lebih lama. Untuk farmakodinamik tadi, perubahan sensitivitas beberapa obat, contohnya antikoagulan, ya, antikardiovaskular dan psikotropik. Butuh penyesuaian dosis. Kalau sudah pada saatnya lansia, ya sudah masuk ke kelompok lansia, maka butuh penyesuaian dosis. Nih, penuaan menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap struktur jantung, elastisitasnya juga, elastisitas pembuluh darah. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tekanan darah, selanjutnya meningkatkan tahanan terhadap tekanan ventrikular kiri, sehingga biasanya ada yang namanya LFH, left ventricular hypertrophy, dan interstitial fibrosis, itu suatu problem medis ya, yang biasanya banyak diderita pada lansia. Dan penurunan relaksasi miokardial juga terjadi. Jadi elastisitasnya kan sudah mulai menurun. Massa ginjal dan nefron berkurang sejalan dengan pertambahan usia, alirannya juga menurun. Kemampuan dia mengekskresikan senyawa yang seharusnya dikeluarkan dari tubuh juga menurun. Penurunan volume dan perubahan struktur hati, penurunan aliran darah, dan produksi enzim. Jadi inilah contoh-contoh berbagai gangguan fungsi organ ya di dalam tubuh pada pasien yang lansia. Proses pencernaan juga terganggu, misalnya penurunan sekresi asam lambung, pepsin gitu ya, penurunan absorpsi senyawa, diantaranya gula, kalsium, besi oleh usus halus, penurunan produksi enzim lipase dan tripsin oleh pankreas, begitu, menurun secara drastis. Nah, di sini jelas ya, ada ringkasannya. Pharmacokinetic change in elderly, jadi absorpsi itu efek yang terjadi increase absorption of some high clearance drugs.
decrease absorption of drugs from products, jadi obat-obat yang dari produk absorpsinya menurun, distribusinya juga meningkat, fraksi bebas dari obat-obat yang terikat albumin tinggi gitu, fraksinya jadi lebih banyak, jumlah obat yang terikat protein jadi lebih banyak begitu, dan metabolisme serta ekskresi. Ini juga sama untuk obat-obat yang lipofilik dan hidrofilik. Ya, untuk yang hidrofilik, effect of age, pengaruh dari usia seperti menurun volume distribusinya, ya, plasma konsentrasinya meningkat dan waktu paruhnya menurun. Begitu. Ini adalah selective medication that may require adjustment in renal dysfunction. Ini obat-obat yang butuh penyesuaian dosis. Sedikit ya, ini sedikit contoh obat-obat yang butuh penyesuaian dosis ketika terjadi gangguan fungsi ginjal. Nah, di sini ada gambaran hubungan farmakokinetik dan dynamics. Ya, di sini ada resep, regimen actually administered. Jadi ini diberikan, diukur konsentrasi obatnya pada side effect, ya, pada lokasi aksi, lalu efeknya bagaimana dan menghasilkan clinical outcome. Oke, itu tadi usia, sekarang genetik. Ya, genetik itu faktor keturunan atau genetik kadang-kadang bisa menyebabkan timbulnya variasi respon ya terhadap obat walaupun dosisnya sama. Nah, ada spesifik ilmu yang mempelajari ini ya, farmakogenetika. Nah, nanti akan banyak dibahas di sana. Salah satu faktor genetik yang mengakibatkan variasi respon itu adalah enzim pemetabolisme. Ya, contohnya N-asetiltransferase berperan dalam proses konjugasi, dia mengkatalisis N-asetilasi dan O-asetilasi. Individu yang termasuk ke dalam fenotip slow asetilator bila diberikan obat-obat ini akan mengalami efek toksik. Nah, jadi inilah salah satu contoh ya efek genetik pada obat. Perlu diwaspadai terhadap gejala efek toksik bila diberikan kepada kelompok pasien yang seperti ini, punya slow asetilator. Gitu. Pasien dengan fast asetilator itu bisa mengalami respon sublevel terapi atau tidak ada dihasilkannya respon terapi. Kalau yang slow asetilator itu malah bisa beresiko toksik. Tapi kalau fast itu bisa mengakibatkan tidak ada respon. Bila diberikan dosis yang sama, seperti pasien yang slow asetilator. Jadi dosisnya kita samakan dengan slow asetilator, tidak menimbulkan respon. Contoh obatnya tadi ya isoniazid. Bila diberikan isoniazid dan dosisnya normal kepada pasien yang slow asetilator, itu bisa mengakibatkan gejala toksik, salah satunya adalah kerusakan saraf perifer. Studi lain membuktikan bahwa semakin ke utara tempat tinggal penduduk dunia, semakin rendah frekuensi pasien yang kelompok slow asetilator. Kondisi ini juga bisa disebabkan oleh pola makan dan lingkungan. Nah, ini contohnya. Jadi ada slow dan fast asetilasi. Slow asetilator dapat mengakibatkan efek toksik, dan fast efeknya subterapi. Abnormal enzim dan lokasi yang dipengaruhi ini, frekuensinya sekian, contoh obatnya ini. Nah, jadi ini bisa jadi informasi untuk hati-hati terhadap pasien yang kelompok seperti ini, gitu. Contoh, defisiensi enzim pseudocholinesterase yang berperan dalam metabolisme berbagai obat succinylcholine, ya, bisa mengakibatkan terlambatan hidrolisisnya, pasien tak dapat bergerak dan bernafas. Nah, hati-hati, ini satu contoh. Tindakan berupa ventilasi mekanik perlu dilakukan sampai seluruh succinylcholine diekskresikan dari dalam tubuhnya. Contoh berikutnya, pasien dengan defisiensi enzim G6PD dapat mengalami hemolisis apabila diberikan primaquine. Nah, ini ya. Contohnya glukos 6-fosfat dehidrogenase itu kan fungsinya untuk mengontrol aliran karbon melalui jalur pentose fosfat menghasilkan EADPH untuk sintesis biosintesis reduktif dan menghasilkan oksidasi reduksi di dalam sel agar glutathione berada dalam bentuk reduksi. Nah, tidak adanya glutathione dalam bentuk tereduksi akan mengoksidasi gugus fungsi sulfa hidroksil dari Hb sehingga bisa menyebabkan hemolisis gitu ya. Jika diberikan primaquine.
Contoh berikutnya, ini obat yang bersifat oksidan seperti asetanilit, ya itu di metabolismenya kan dengan CYP P450 enzim sitokrom P450 menjadi radikal bebas dan terbentuklah methemoglobin. Nah, defisiensi dari methemoglobin reduktase ini dia mengganggu pengubahan methemoglobin menjadi Hb. Begitu. Tadi kan obat bersifat oksidan seperti ini dimetabolisme oleh sitokrom P450 menjadi radikal bebas untuk membentuk methemoglobin. Nah, kalau kurangnya methemoglobin reduktase, ada pasien yang punya defisiensi ini, dia mengganggu pengubahan methemoglobin menjadi Hb sehingga kadar methemoglobinnya tinggi lebih dari 1% dalam darah tapi Hb-nya rendah. Gejalanya sakit kepala dan yang lain, delirium sampai koma. Ini adalah kondisi farmakodinamik, keanekaragaman efek farmakodinamik akibat kondisi genetik. Contohnya kondisi resisten terhadap warfarin, responnya resistensi terhadap antikoagulan, perubahan reseptor dan enzim di hati dengan peningkatan afinitas terhadap vitamin K, sering, jadi hati-hati pada obat warfarin. Nah, ini bisa jadi bantuan informasi begitu ya. Nah, ini salah satu analogi ya. Respond to normal dose, satu orang. Respond to lower dose. Kalau normal dosis, maka kalau diberikan obatnya dosis lazim maksimal begitu, normal dose begitu ya, efeknya bisa dirasakan sempurna. Ada juga pasien yang respon to lower dose, ada juga yang higher. Jadi ada pasien yang butuh dosis yang lebih besar atau lebih kecil baru bisa menimbulkan efek yang sama. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan jenis kelamin? Jenis kelamin juga berpengaruh ya, bisa menimbulkan variasi respon. Seperti wanita dan pria itu punya perbedaan fisiologis, seperti berat badan ya, body surface areanya juga beda, total cairan tubuh, jumlah komposisi cairan ekstra dan intra, perbedaan mengakibatkan perbedaan farmakokinetik dan dinamik serta mengakibatkan perbedaan respon obat. Nah, di sini terlihat ya parameternya, body weight, body length, body surface areanya pada laki-laki, wanita, dan pada wanita hamil pasti akan sangat berbeda. Di sini terlihat bahwa body weight itu yang besar adalah laki-laki. Ya, kalau body surface area itu yang besar laki-laki, total body water itu yang besar laki-laki, extracellular water juga laki-laki, intracellular juga laki-laki. Ya. FDA mengatakan bahwa wanita itu mengalami lebih banyak adverse event dibanding pria dan kejadian adverse event yang dialami wanita lebih buruk dibandingkan pria ya. Contoh, women are more frequently overdose. Nah, karena volume distribusinya lebih kecil, fraksi obat bebasnya besar, tapi clearance-nya lebih kecil. Women are more sensitive. Nah, women take greater amount of medication, lebih banyak obat yang diminumnya sehingga bisa berakibatkan interaksi. Absorpsi, kita lihat pada proses absorpsi itu dipengaruhi oleh enzim lambung dan protein transport. Pada wanita, aktivitas dehidrogenase alkohol lambung itu lebih besar, memiliki ambang batas toksik alkohol lebih rendah dan mengalami kerusakan hati akibat penggunaan lebih cepat. Jadi wanita itu punya ambang batas toksik alkoholnya itu rendah sekali. Jadi kalau minum alkohol banyak begitu ya dalam waktu cepat bisa mengakibatkan kerusakan lebih cepat. Lalu jenis enzim yang memodulasi transport di usus mengakibatkan variabilitas respon. Jadi punya protein transport yang bervariasi. Pada pria lebih asam. Penurunan pH mengakibatkan absorpsinya menurun pada obat yang asam lemah dan peningkatan absorpsi obat yang basa lemah. Nah, ginjal itu juga bertanggung jawab terhadap pengaturan cairan elektrolit, sintesis metabolisme dan sekresi hormon dan ekskresi hasil metabolisme. Pada ginjal ternyata ditemukan perbedaan subunit glutathione S transferase antara pria dan wanita. Nah, sehingga berpengaruh terhadap fungsi ini gitu. Nih ya.
Contohnya, obat teofilin pada pasien yang merokok dan tidak merokok. Laki-laki sekian dan perempuan sekian parameter farmakokinetiknya. Untuk waktu paruh lebih panjang yang laki-laki pada pasien yang tidak merokok. Demikian juga yang merokok. Dan untuk obat yang lainnya bisa dilihat pada layar. Distribusi sangat bergantung pada berbagai parameter komposisi tubuh, jumlah cairan tubuh, cairan ekstraseluler intraseluler, volume plasma, total darah, volume sel darah merah, umumnya lebih banyak pada pria tadi ya, seperti yang di tabel. Sehingga jika pria dan wanita umumnya diberikan dosis yang sama dari obat yang larut air, semakin banyak cairan tubuhnya, volume plasma, dan itu cenderung pada pria, maka akan meningkatkan VD dan menurunkan konsentrasi. Begitu. Ini ya salah satu contoh ya, sex difference in plasma binding. Misalnya testosteron, plasma protein bindingnya. Jadi testosteron itu yang terikat banyak pada protein itu terlihat pada wanita dibanding yang laki-laki. Begitu. Demikian juga dengan chlordiazepoksid, malah laki-laki yang lebih banyak. Ya. Ini metabolisme. Contohnya metabolic rutenya melewati sitokrom 1A untuk obat-obat kafein, nikotin, parastamol, contohnya acetaminophen. Drug metabolized by route, jadi obat-obat ini dipercepat metabolismenya oleh metabolic route ini. Dan pada laki-laki lebih besar efeknya dan seterusnya. Ini metabolisme juga masih sama. Ini sex difference in pharmacokinetics, eliminasi ya, may influence difference in excretion, renal blood flow pada wanita yang hamil itu lebih besar dibanding laki-laki, dan laki-laki lebih besar dibanding wanita. Gitu. Ini adalah sex difference in drug processing. Ya. Ini ada wanita, ini ada laki-laki. Ini body komposisi, misalnya fat mass, massa otot, wanita itu lebih tinggi dibanding pria. Namun di sini terlihat slower processing of mass drugs, more accumulation of lipophilic, different concentration of hydrophilic drugs. Ya, kalau di sini fast processing of most drug, laki-laki, less accumulation, akumulasinya lebih kecil untuk obat yang lipophilic. Ya, karena massa ototnya lebih rendah tadi, different concentration of hydrophilic drugs. Ya, karena waternya ini lebih sedikit. Jadi different concentration of hydrophilic. Nah, variasi in heart rate. Detak jantung lebih tinggi wanita, higher resting heart rate, longer QT intervals pada EKG-nya, dan higher risk of arrhythmia. Lebih besar risiko terserang menderita arrhythmia. Untuk gastric motility, motilitas lambung, wanita lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga faster absorption of drugs karena motilitasnya lebih cepat, sehingga absorpsi obatnya lebih cepat. pH sama-sama sama ya, untuk keduanya laki-laki maupun wanita rendah, sehingga different expression of cytochrome P450, tapi pada wanita itu lebih banyaknya yang CYP3A4. Kalau laki-laki itu yang banyaknya ada CYP2D6 dan CYP2E1. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Jadi obat-obatan yang metabolismenya menggunakan CYP P450 yang CYP3A4 pada wanita pastinya lebih menimbulkan respon dibanding yang laki-laki. Lalu enzim hati di laki-laki tinggi, di wanita lebih rendah. Estrogen dan progesteron biasanya berinteraksi ya dengan obat-obat yang terdegradasi oleh CYP P450. Ekskresi pada ginjalnya juga pada laki-laki lebih cepat, sehingga lebih cepat ekskresinya dibanding dengan wanita. Oke, kesimpulannya adalah kita lihat dari gambar ini. Di sini ada individu ya. Di sini banyak sekali yang berpengaruh terhadap suatu respon obat. Jadi ada jenis kelamin, usia, fungsi renal, ikatan protein, interaksi obat, fungsi hati, dan polimorfisme atau genetik. Ya, sehingga
semua ini, variabel ini harus dipertimbangkan dalam menentukan regimen dosis dan variasi efek tadi. Seharusnya seperti itu. Di sini bisa kita lihat ini untuk yang one drug fits all. Jadi satu obat dosisnya sama untuk semuanya, dianggap seperti itu. Jadi disamakan saja. Ada respon yang optimal, efeknya cuma ada 2. Tapi ada respon yang suboptimal, malah ada yang suboptimal, artinya efeknya di bawah. Itu lebih banyak lagi. Tapi ada juga yang tidak merespon. Ada juga kalangan yang tidak merespon, atau malah ada yang sekelompok kecil yang mengalami adverse reaction dengan obat yang sama, dosis yang sama tadi. Nah, karena adanya human diversity, keanekaragaman manusia yang individu dengan satu obat, ya kita tidak bisa mengatakan satu obat ini sama untuk semua jenis manusia, ya semua jenis pasien. Sehingga kita harus lihat gen map-nya. Seharusnya kita bisa melihat sampai ke komposisi genetiknya, sehingga kita bisa menghasilkan multiple drug. Artinya dosisnya juga sesuai dengan pasien tersebut, individualized, sehingga muncullah personalized medicine. Nah, gen based drug A. Jadi ada pasien yang genetiknya profilnya A, maka diberikanlah obat yang sesuai dengan genetik profil A. Demikian juga B, C, dan yang lain. Kalau standar treatment biasanya tidak mempertimbangkan genetic profile, tapi nyatanya karena balik ke sini tadi human diversity, ya respon itu juga banyak variasi, salah satunya juga karena genetik, sehingga itu harus dipertimbangkan begitu, karena obat itu sifatnya individualized begitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.